Terciduk lakukan money politik. Kader PDIP salah sebut zakat rukun Islam keempat. Agama dijadikan topeng buat ngeles, ya begini jadinya. Waduh, politikus PDIP Said Abdullah salah sebut zakat rukun Islam keempat. Demokrasi.id. Apa ya? Yang pertama, apakah itu melanggar kampanye? Ini bukan waktunya kampanye. Apakah itu melanggar pencalonan? Caleg pun pencalekan juga belum. Jadi sesungguhnya animinus itu tagar 99 Pak Sokmek itu siapa yang mau ditembak sesungguhnya? Dan apa yang mau ditembak? Padahal itu adalah zakat. Itu zakat mal. Itu rukun Islam yang kelima. Bagian dari rukun Islam yang kelima. Bagian dari rukun Islam itu rukun Islam yang keempat. Maaf. Kalau itu bagian dari rukun Islam yang keempat, maka kalau saya tidak lakukan, maka gugur keislaman saya. Maka wajib hukumnya. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang menurut hemat saya seakan-akan mencuri setat, melanggar kampanye. Tidak ada sesuatu pun. Bahkan hukumnya itu rukun Islam. Dari sisi kapasitas saya sebagai anggota DPR, di situ juga sebelumnya ada reses saya lakukan. Dan setiap reses bagian dari accountability saya umumkan ke publik. Kalau saya terima 400 juta, saya bagi ke musola, bagi ke masyarakat. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Said Abdullah salah menyebut zakat merupakan rukun Islam keempat. Padahal rukun Islam keempat itu puasa. Itu adalah zakat mal rukun Islam kelima, maaf itu bagian rukun Islam keempat. Maka kalau tidak saya laksanakan maka gugur keislaman saya atau wajib hukumnya, kata Said dalam video yang beredar di media sosial. Adapun urutan rukun Islam, pertama syahadat, kedua salat, ketiga zakat, keempat puasa, dan kelima haji bagi yang mampu. Said menyebut kegiatan bagi-bagi amplop itu terjadi di Masjid Abdullah Sechan Bagraf, masjid yang dia dirikan. Dia mengatakan bagi-bagi amplop itu merupakan kegiatan tahunan. Ini kan ritual tahunan, tahun kemarin juga viral, 2 tahun yang lalu juga viral. Kami gotong royong di partai terkumpul 175.000 sembako plus yang diantaranya untuk fakir miskin dan anak yatim. Tentu tiap tahun bukan suatu yang baru, ujarnya. Said lantas menepis adanya money politik di balik pembagian amplop itu, terlebih dirinya bukan berstatus caleg saat ini. Jadi kalau itu money politik, saya ini belum caleg, kalau dilaporin ke Bawaslu kampanye perasa juga belum, jadi motifnya apa? Tutur Said. Said mengatakan sumber dana yang dibagikan itu merupakan hasil gotong royong partai terutama rekanan sejawatnya sesama fraksi. Dia menilai pembagian itu merupakan bentuk tali asih para anggota DPR kepada konstituen. Karena itu bagian dari gotong royong PDI Perjuangan, karena kan tidak pernah sendiri. Kami selalu bersama-sama dan masjid itu juga masjid gotong royong. Kalau semua gotong royong sama-sama, masa kemudian tidak boleh? Nah, anggota DPR itu juga punya dana reses. Dan semua anggota DPR melakukan hal yang sama. Kan itu bagian tali asih dengan konstituennya. Kalau nggak dibagikan, akuntabilitasnya gimana? Dibagikan ribut lagi, ujarnya. Jangan amnesialah kita ini, orang setiap tahun kok, sehingga tahun depan kita akan lakukan hal kayak gini lagi. Karena pasti saya akan lakukan juga. Kalau lain cara untuk berikan zakat mal, cara apa yang bisa dilakukan untuk membantu kawan-kawan kita yang berada di bawah garis kemiskinan? Lanjut dia. Demi raup suara umat Islam, PDIP diduga sengaja tunggangi isu penolakan timnas Israel. Sejumlah pihak bahkan tokoh politik banyak menolak kedatangan tim nasional Israel untuk bertanding di Piala Dunia U20 yang seharusnya digelar di Indonesia. Selain tokoh-tokoh politik, partai-partai pun ikut menyuarakan penolakannya seperti yang dilakukan PDI Perjuangan. Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, PDIP sengaja menggunakan isu tersebut. Dirinya mengatakan isu tersebut menjadi ladang suara bagi sejumlah pihak, salah satunya PDI Perjuangan. Menurutnya partai tersebut sedang memanfaatkan masalah ini untuk menaikkan elektabilitasnya jelang Pilpres 2024.
Salah satunya menaikkan elektabilitas dan itu tidak lepas syarat politik, kata Ujang dikutip dari akura.com di Jakarta, Selasa 28 Maret 2023. Ujang melihat Partai Wong Cili sedang ingin meraup suara umat Islam dengan memanfaatkan isu Israel. Menurutnya dengan menempatkan diri sebagai anti penjajahan, maka terlihat jelas partai tersebut ingin mendapatkan suara. Karena sebagian tidak suka atas penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina, jadi, saya melihatnya ini sebagai momentum politik bagi partai, ujarnya. Selain itu, dirinya juga beranggapan bahwa sejumlah faktor mengakibatkan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Paling kuat menurutnya adalah penolakan sejumlah parpol, ormas hingga tokoh yang menolak Israel ikut berlaga dalam kompetisi tersebut. Ya, yang kita tahu karena itu penolakan timnas U20 Israel, tutur Ujang. Diketahui dua gubernur dari PDIP ikut menolak kedatangan timnas Israel, Gubernur Bali 1 Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pernyataan mereka didukung Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ketua Umum PBNU Gus Yahya, pemimpin non-muslim mewakili warga negara muslim. Ketua Umum Nahdlatul Ulama Yahya Holil Sakuf atau Gus Yahya menyatakan bahwa piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sah mewakili umat Islam dan tidak bertentangan dengan syariat. Presiden sah mewakili umat Islam Indonesia, tetapi Jawaharlal Nehru itu sah gak mewakili umat Islam India. Mai Setung, apakah sah mewakili Islam di Cina? Kepala negara non-muslim, apakah sah menjadi wakilnya umat Islam? Alhamdulillah jawabannya sah dari segi isinya karena tidak bertentangan syariat sesuai dengan maqasid syariat, ujar Gus Yahya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin 27 Maret 2023. Ia menuturkan bahwa piagam PBB sah dari segi penandatanganan karena melibatkan entitas politik yang sah secara de facto dan de jure, fakta dan hukum. Mereka sah secara niscaya kepada kepala negaranya dianggap sah walaupun non-muslim. Mereka sah mewakili warga negara muslim, ujarnya. Gus Yahya menegaskan bahwa piagam PBB sah dengan titik tolak imperatifnya adalah perdamaian yang syariat adalah sah. Kalau tidak ada itu, ya tidak ada landasannya. Tanda landasan itu kita semua wajib perang, kata Gus Yahya. Isi perjanjian piagam PBB itu bagi Gus Yahya lebih bersifat visioner ketimbang sesuatu yang langsung diterapkan. Piagam PBB merupakan visi walaupun belum bisa sepenuhnya diterapkan untuk saat ini. Oleh karena itu, menurutnya sebuah tugas bagi semua pihak untuk melanjutkan imperatifnya. Jika piagam PBB diterima sebagai kesepakatan, maka tentu harus ada imperatif ikutan. Dalam perspektif Islam, katanya sudah ada landasan syariat tentang kenapa tidak boleh bermusuhan dengan kelompok yang berbeda, yaitu perjanjian ini. Harapannya ke depan wawasan terkait ini bisa dikembangkan lebih lanjut dan dijabarkan ke dalam berbagai produk akademik yang kita perlukan, termasuk bahan ajar untuk anak-anak kita, kata Gus Yahya. Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk mempersiapkan generasi selanjutnya dalam mengemban misi perdamaian. Dengan demikian, misi perdamaian tersebut tidak hidup dalam mulut manis para imam dan pendeta saja, tetapi hidup dalam diri seluruh umat beragama. Mulai hari ini bisa kita siapkan untuk anak-anak kita sehingga visi perdamaian tidak hanya mulut manis dari para imam dan pendeta saja, tetapi hidup dari umat beragama, ujarnya. Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menghadiri seminar nasional bertema Prospek dan Tantangan Fikih Peradaban sebagai Solusi Krisis Tata Dunia Global yang diselenggarakan oleh Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Senin. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Adalah yang memutuskan.